Informasi yang tadi kita ketemu di lapangan memang si bangunan ini karena kan sudah beralih ke gabung dan dilaporkan langkah apa yang akan dilakukan dalam proses penindakannya itu gitu kan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti lagi sama teman-teman di jadi kita ke situ melihat di lokasi seperti apa dan pola-pola penindakan apa yang bisa dilakukan untuk proses intake ini. Di konteks rencana penindakan kan juga nggak bisa sembarangan apa yang disegel ataupun apa yang diambil. Hari ini juga akan dibahas di sana untuk nanti diputuskan. Ya saya sih berharap bahwa apapun yang dilakukan semua stakeholder di pertama kooperatif, lalu juga memenuhi prosedur yang memang sudah seharusnya banjir ini bisa selesai. Yang kedua, kalaupun memang ada kekurangan dari sisi perizinan harusnya kan juga bisa diselesaikan, dan kalaupun memang sudah selesai semua paling tidak kan juga harus disampaikan gitu, sebagai informasi buat kita semua gitu. Sampai saat ini pernah memperlihatkan di handphone dan buat kita kan sulit itu. Kita bersurat itu tidak dibalas bersurat juga kan, termasuk teman-teman PP yang bersurat untuk pemerintah juga sampai sekarang mungkin kan juga belum mendapatkan. Kawan-kawan LSM Bintang Merah Indonesia, atas informasi yang disampaikan ke kami akan cek lokasi apakah betul informasi tadi disampaikan teman-teman utuh seperti itu. Maka nanti biarkan teman-teman Komisi 1 yang cek lapangan. Nanti juga dinas terkait seperti perizinan, Satpol, Perkim akan kita panggil juga. Semua pihak terkait akan kita panggil. Karena semangat kita spot pemerintah Kota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang ini menjadi kota ramah investasi. Tapi tentunya investasi ini harus jelas perizinannya agar pendapatannya juga jelas untuk masyarakat Kota Tangerang. Saya kira kaitan masalah intake yang menyalahi aturan, saya kira kehadiran teman-teman DPRD adalah mengawal aspirasi dari masyarakat. Ini bagian dari aspirasi masyarakat, dan saya kira nanti Komisi 1 dan Komisi 4 ya melakukan sidak di lapangan, mengecek dokumen dan lain-lainnya. Harapan saya apapun nanti itu tujuannya adalah ini untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak pernah menghentikan investasi yang ada di Kota Tangerang. Tetapi kalau investasi merugikan masyarakat Kota Tangerang, saya kira kita wajib mengingatkan, wajib menyampaikan, bahkan kalau perlu melakukan tindakan tegas supaya rasa keadilan dan rasa kebersamaan itu akan didapat oleh masyarakat kita. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan laporan tentang intake yang bertepatan di Pandungan Barat, tentunya Mitra Kerja Perizinan akan segera melaksanakan sidak ya secepatnya, karena Komisi 1 dalam hal ini sigap dan secepatnya biasa melaksanakan tugas dengan cepat. Apalagi masyarakat Panbar selalu banjir, makanya kita kontrol langsung, kita lihat langsung dalam waktu cepat. Nanti kita pelajari, setelah kita sidak, otomatis kita tindak lanjuti dengan pemanggilan. Dalam hal ini dinas terkait. Tentunya tentu ada yang melaksanakan kegiatan yang nakal barangkali ya kita sama-sama kita tindak nanti kan. Penyebab banjir, bangunannya ada izinnya tidak, atau mungkin dinas terkaitnya terlibat atau tidak. Dinas terkait terlibat, yang terpenting kita sidak dulu ya kan. Setelah kita sidak, kita tahu bagaimana tempatnya di mana kan gitu kan. Solusinya seperti apa, apakah ini betul-betul penyebab banjir. Kalau memang penyebab banjir, nanti akan kita dinas terkait kita panggil. Pemerintah kota itu dalam bekerja itu harus selalu sesuai dengan peraturan. Jadi salah satu fungsi pemerintah adalah menegakkan aturan regulasi ya, aturan atau regulasi. Dan untuk persoalan intake ini salah satu contoh saja. Jadi banyak
pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat itu memang harus didasari atas perizinan-perizinan seperti itu. Nah, izin ini akan ada reward balik kepada pemerintah ya, akan ada masuk PAD gitu ya. Nah, sebenarnya izin ini jangan dijadikan sebagai target pendapatan. Jadi bisa diizinkan, bisa tidak diizinkan. Nah, untuk memberikan izin ini pasti pemerintah sudah punya kajian-kajian lah seperti itu. Di antaranya adalah kajiannya misalkan kalau terkait dengan Intex misalkan, apakah keberadaan Intex ini dapat merusak lingkungan atau tidak. Lalu apakah keberadaan Intex ini daya serap airnya dari sungai yang kita tahu Sungai Cisadane misalkan seperti itu, apakah akan mengurangi debit permukaan air Sungai Cisadane atau tidak. Nah, kalau mengurangi ini kan berdampak kepada masyarakat seperti itu. Karena dua contoh hal tadi itulah maka perlu diadakan izin. Nah, izin itu terkait dengan regulasi apakah bagaimana keberadaan Intex ini terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak layak, misalkan dalam arti tanda petik ini potensi PAD gitu loh. Tapi dari sisi lingkungan, dari sisi keberadaan Intex tersebut kepada masyarakat, misalkan itu tidak menguntungkan, walaupun ini secara finansial bisa mendatangkan uang buat PAD, itu tetap tidak boleh dikeluarkan izinnya. Jadi sekali lagi izin itu bukan untuk sebagai target pendapatan asli daerah. Izin itu adalah regulasi sebenarnya. Jadi pengaturan izin tuh. Kalau memang tidak layak, walaupun ini potensi menjadi PAD, ini tetap nggak usah diizinkan, nggak perlu diizinkan. Intex LiPo ini tidak ada izinnya seperti itu. Ya, kalau dari kami, dari kalangan akademisi, ya kami melihatnya harus mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 96 kalau tidak salah nomor tahun 2012 itu tentang pelayanan perizinan ya di pemerintah. Nah, di situ ada pelayanan perizinan administrasi, misalkan ada jenis-jenis pelayanan perizinan kan. Kalau Intex ini terkait dengan pelayanan perizinan administrasi. Nah, ini dulu diproses gitu loh. Nah, persoalannya kan sekarang ini udah dibangun nih, ini udah dibangun Intex-nya, lalu izinnya belum ada, ya tutup dulu Intex-nya gitu, dikaji dulu. Lalu kalau memang dari sisi tersebut tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan lingkungan, maka izinnya mungkin bisa dikeluarkan. Walaupun ini udah kecolongan duluan nih, kayak gitu loh. Tapi kalau ternyata setelah dikaji ulang dari sisi keberadaannya terhadap masyarakat mengganggu, terhadap lingkungan juga merusak, maka mau tidak mau suka tidak suka ini harus ditutup seperti itu.